Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Sofin Alfianto. Dalam video kali ini saya akan membagikan jurnal review materi sosiologi hukum yang telah saya pelajari di bangku perkuliahan dengan Bapak dosen Dr. Muhammad Julijanto. Sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah, saya bercita-cita menjadi praktisi hukum yang mampu menerapkan hukum secara relevan dengan kebutuhan masyarakat. Saya percaya hukum berperan penting dalam menciptakan keadilan sosial, terutama dalam konteks ekonomi berbasis syariah. Dalam video kali ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai konsep-konsep sosiologi dari hubungan hukum dan masyarakat hingga pemikiran-pemikiran tokoh besar. Semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi. Yang pertama, objek kajian dan pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat, serta bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku sosial. Ilmu ini mempelajari hukum dalam mengatur interaksi sosial, menyelesaikan konflik, dan menciptakan keteraturan. Objeknya mencakup hubungan antara hukum dengan interaksi sosial, kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, perubahan sosial, dan masalah sosial. Yang kedua, hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum dan masyarakat saling mempengaruhi, terutama dalam perubahan sosial. Perubahan sosial mencakup perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan perilaku antar kelompok. Dalam teori perubahan sosial, Max Weber berpendapat hukum dipandang sebagai refleksi solidaritas masyarakat, dan tokoh Arnold M. Ross berpendapat hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, konflik antar masyarakat, serta gerakan sosial. Tiga unsur utama perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial, pola interaksi sosial, serta sistem nilai dan norma sosial. Yang ketiga ada yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif menitik beratkan pada studi hukum berdasarkan aturan tertulis dan teori hukum yang telah ada, law in books. Fokus utamanya adalah menganalisis teks-teks hukum seperti undang-undang, peraturan, dan doktrin untuk menentukan bagaimana hukum seharusnya berlaku. Sebaliknya, pendekatan yuridis empiris melihat hukum dari perspektif realitas sosial. Pendekatan ini menyoroti bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, law in action, termasuk bagaimana aturan hukum diterapkan dan dipatuhi oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, madhab pemikiran hukum positivisme. Positivisme hukum menekankan pemisahan hukum dan moral serta mengutamakan hukum tertulis sebagai sumber utama. Terdiri dari positivisme yuridis yang bersifat logis, tertutup, dan positivisme sosiologis yang terkait dengan dinamika masyarakat. Meski memberikan kepastian hukum, pendekatan ini dikritik karena mengabaikan keadilan sosial dan terpengaruh kekuasaan politik. Yang kelima, madhab pemikiran hukum sociological jurisprudence. Aliran sosial jurisprudence melihat hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial dengan menekankan pentingnya konteks sosial, ekonomi, dan budaya. Hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan ada hubungan timbal balik antara keduanya. Tokoh seperti Rospon menganggap hukum sebagai proses sosial yang mengatur kehidupan masyarakat, sementara Eugen Ehrlich berpendapat bahwa hukum yang berlaku adalah norma sosial yang dapat diterima dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Yang keenam, madhab pemikiran hukum living law and utilitarianisme. Konsep living law menyatakan bahwa hukum berasal dari budaya dan praktik masyarakat yang berkembang secara alami tanpa dibuat oleh negara, seperti hukum adat di Indonesia. Karakteristiknya mencakup tidak tertulis, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada keadilan sosial. Sementara itu, utilitarianisme memandang hukum sebagai alat untuk mencapai manfaat terbesar bagi masyarakat dengan fokus pada kebahagiaan, pengurangan penderitaan, dan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Ketujuh, pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Durkheim memandang hukum sebagai refleksi solidaritas sosial. Ia membedakan dua jenis solidaritas, yakni mekanik dan organik. Solidaritas mekanik didasarkan pada kesamaan di masyarakat sederhana,
sementara solidaritas organik muncul di masyarakat kompleks yang saling bergantung. Durkheim juga melihat fakta-fakta sosial sebagai dasar perilaku individu, di mana hukum merupakan salah satu mekanisme untuk menjaga keteraturan. Ibnu Khaldun, seorang pemikir muslim abad ke-14, membagi perkembangan masyarakat ke dalam 4 fase: fase kebangkitan, fase kegemilangan, fase kemerosotan, dan fase keruntuhan. Ibnu Khaldun juga mengaitkan dinamika ini dengan kekuatan solidaritas kelompok, yaitu ashabiyah. Ke-8. Pemikiran Max Weber dan Hart. Max Weber dalam karya Etika Protestantisme dan Kapitalisme menghubungkan agama dengan perkembangan ekonomi dan sosial, serta mendefinisikan negara sebagai lembaga dengan monopoli kekuatan fisik yang sah. Sementara Hart dalam karyanya The Concept of Law memperkenalkan pemisahan antara aturan primer, sekunder untuk memahami sistem hukum. Keduanya berkontribusi penting dalam memahami hukum sebagai fenomena sosial dan institusi normatif. Yang ke-9, efektivitas hukum. Efektivitas hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kaidah hukum yang adil, integritas penegak hukum, sarana yang memadai, dan kesadaran hukum masyarakat dan budaya yang mendukung kepatuhan. Hukum berfungsi sebagai kontrol sosial dan alat untuk menciptakan perubahan positif. Agar efektif, diperlukan penegakan hukum yang adil, sanksi yang seimbang, serta partisipasi masyarakat dalam memahami dan menaati hukum. Yang ke-10, Law and Social Control. Hukum berperan sebagai alat pengendalian sosial yang penting dalam masyarakat, bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dan perubahan. Pengendalian sosial dapat bersifat preventif, mencegah gangguan terhadap ketertiban, atau represif, mengembalikan keselarasan antara hukum dan masyarakat. Hukum juga bersifat sebagai sarana untuk memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern yang diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat menuju modernisasi dan meningkatkan taraf hidup. Yang ke-11, Social Legal Studies. Pendekatan Social Legal Studies menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu sosial untuk memahami peran hukum dalam masyarakat. Studi Social Legal Studies menyoroti hubungan antara hukum, kekuasaan, dan struktur sosial. Seperti halnya di mancanegara, Social Legal Studies menjadi payung berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, politik, gender, psikologi hukum, dan lain-lain. Yang ke-12, Progressive Law, hukum progresif. Dipegang oleh Prof. Dr. Sajipto Raharjo, menekankan adaptasi hukum sesuai perkembangan masyarakat dan nilai zaman. Tujuannya adalah mengubah pendekatan hukum dari tekstual menjadi berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia. Reformasi penegakan hukum diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dengan mengedepankan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, partisipasi publik, sehingga hukum progresif dapat menjawab tantangan zaman dan meningkatkan legitimasi hukum. Yang ke-13, Legal Pluralisme. Legal pluralisme mengacu pada keberadaan sistem hukum dalam satu masyarakat, seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Keberagaman ini mencerminkan kompleksitas dalam masyarakat, namun juga memerlukan keharmonisan koordinasi agar tidak terjadi konflik hukum. Yang ke-14, pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang penerapannya tidak hanya bergantung pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan dinamika masyarakat. Dengan memahami aspek-aspek sosial, hukum Islam dapat lebih relevan, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti di negara Indonesia, serta menjembatani nilai-nilai syariah dengan realitas sosial sehingga dapat menjadi solusi yang adil dan aplikatif. Demikian materi jurnal review yang dapat kami sampaikan. Materi sosiologi hukum sangat relevan dengan profesi yang saya ingin capai, khususnya dalam menerapkan hukum secara adil di masyarakat yang beragam. Hukum harus efektif, menciptakan keadilan dari kesejahteraan, terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memahami dinamika sosial, hukum dapat menjaga harmoni dan memperkuat tatanan kehidupan bersama. Semoga sistem hukum Indonesia semakin adil dan berkemajuan. Terima kasih.
Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.